فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Tentunya pertama kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sekali lagi mengingatkan bahwa nikmat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada saatnya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, maka pastikan setiap nikmat bisa kita gunakan sebaik mungkin agar pertanggungjawaban kita benar, sehingga kita dipantaskan oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Umur kita pastikan adalah umur yang produktif, umur yang ternilaikan ibadah. Para ulama menyebut arti ibadah adalah saya matikan. Para ulama menyebut di antara arti ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuluhu wa yardah. Adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan Allah ridho. Perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Maka maksud liya'buduni di dalam ayat tentang peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah segala perbuatan yang Allah cinta dan Allah ridho. Sekali lagi, perbuatan itu berupa perkataan maupun perbuatan. Amalnya dalam bentuk perkataan dan perbuatan, lahir maupun batin. Maka lintasan hati kita memikirkan hal yang baik itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun arti yang lain adalah mentauhidkan Allah. Liya'buduni maksudnya adalah mentauhidkan Allah, sehingga seluruh aktivitas kita dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian melahirkan istilah ikhlas. Maka di antara syarat diterimanya amal adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrif bi ibadati rabbih ahada. Dikatakan amal soleh adalah sesuatu yang diliputi dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita berharap betul nikmat yang kita terima hari ini berbentuk tenaga, berbentuk kesehatan, berbentuk bisa melihat, pastikan harus menjadi penegak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa melihat, maka pastikan arah penglihatan mata kita adalah untuk sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Dan hari ini godaannya banyak. Gadget di tangan kita itu membuat kita kadang-kadang matanya kemana-mana tidak jelas karena berbagai macam tontonan yang disajikan. Beda dengan zaman dulu gitu. Zaman dulu nggak ada HP, sehingga insya Allah menjaga pandangan mata lebih ringan dibandingkan sekarang. Demikian juga pendengaran kita. Hari ini banyak sekali diperdengarkan berbagai macam hal yang tidak syar'i. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi pendengaran yang pendengarannya betul-betul murni untuk hal-hal yang Allah izinkan. Dan ini bisa dicapai dengan cara menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut di dalam Quran surah Yunus ayat ke-62, 63 dan 64. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikatakan ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada apapun dan tidak punya rasa takut nanti di yaumil akhir, karena pasti masuk surga, dan mereka bukan orang yang di dunia bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat yang di-highlight senantiasa bertakwa. Nah, ini seiring dengan definisi ibadah itu sendiri. Orang yang selalu bertakwa berarti dia selalu menjaga agar seluruh bagian hidupnya adalah apa yang Allah cinta dan ridho. Maka tidaklah seorang walinya Allah melangkahkan kaki kecuali dia berpikir, langkah kaki saya ini sesuatu yang Allah cinta dan ridho atau tidak. Gitu. Tidaklah dia melakukan gerakan tangan kecuali dia berpikir bahwa gerakan tangannya sesuatu yang Allah cinta atau ridho atau tidak. Tidaklah dia mengucapkan sesuatu kecuali dia pikir apakah ucapannya itu betul-betul Allah cinta dan ridho atau tidak. Kalau tidak, maka dia keluar dari garis tujuan penciptaan. Padahal yang kita harap adalah ketika kita meninggal di atas garis ini, kan? Di atas garis lurus ini. Seluruh para sahabat, tabi'in, tabi'ut, semuanya sangat berharap mendapatkan posisi itu. Jadi dia, mungkin orang bisa saja kepleset, satu waktu mungkin dia tidak dzikir, tapi dia ingin ketika mati dalam kondisi di sini ini, di garis lurus ini. Tidak penting kapan dan di mana kita meninggal, yang penting ketika meninggal di jalan garis menuju surga ini.
Dan ini adalah ucapan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidaklah penting saya meninggal kapan dan di mana. Yang paling penting ketika saya meninggal sedang di atas garis menuju surga. Jangan lagi maksiat mati, itu maksudnya. Jangan naudzubillah orang sedang berzina mati. Subhanallah. Orang lagi berpikir elek mati. Orang lagi gibah mati, subhanallah. Ini yang sangat-sangat kita hindari. Makanya kita selalu mohon kepada Allah untuk menjadi wali-walinya Allah. Dan bukan hal yang sakral lagi. Dulu kita mendengar walinya Allah adalah orang-orang yang bisa terbang di atas langit, bisa mengatakan sesuatu yang tidak terlihat. Bukan seperti itu. Walinya Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa, orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya highlight bagian yang paling penting adalah senantiasa bertakwa. Kemudian di ayat 64 dikatakan lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Adalah kabar gembira buat mereka di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Saya ulang-ulang ini biar kita nancep. Adalah kabar gembira buat orang-orang yang rela untuk menahan dirinya agar selalu bertakwa, kabar gembira. Jadi orang menahan diri, yang menahan dirinya untuk bertakwa itu pasti bahagia, nggak mungkin nggak. Itu rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya pasti tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sekali lagi ini rumus dari Allah jelas lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah. Orang-orang yang mampu menahan dirinya untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kabar gembira di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan terhadap janji Allah itu. Allah sendiri yang menyebutkan tidak ada perubahan terhadap janji Allah yang sedemikian sampai yaumil akhir kelak. Pokoknya kalau ingin bahagia bertakwa kepada Allah, nggak ada cara lain. Kemudian dikatakan dzalika fausul adim. Itulah yang dikatakan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan besar adalah ketika kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kisi-kisi kehidupan kita terisi dengan sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Jangan sampai tidak. Waktu kita sedikit, sebagian kita mungkin nggak akan lebih 10 tahun lagi. Kalau udah di atas 60, 10 tahun itu terlalu panjang kita mikirnya. 10 tahun terlalu panjang. Mungkin sebagian kita 5 tahun lagi, sebagian kita 3 tahun lagi, kita nggak tahu. Kemarin ada kru Metro TV tabrakan 3 meninggal tuh, masih muda banget. Ya kan, artinya kematian itu bisa datang setiap waktu. Bahkan yang sehat sekalipun lagi produktif juga bisa mati seketika. Bayangkan, apakah itu bisa terjadi dengan kita? Bisa banget, sangat mungkin terjadi. Maka sadar-sadarlah kita, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibimbing betul oleh Allah dan membimbing diri kita sendiri untuk selalu di atas jalan agama ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW adalah ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai zat yang membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hati ini tetap di atas agama yang lurus ini. Masya Allah. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan cara mengubah setiap nikmat yang kita peroleh hari ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemarin masih di hadis nomor 15, hadis arba'in, saya selesaikan insya Allah hari ini. Kemarin kita sudah bacakan tentang matanya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abi Hurairah, kita sudah bahas siapa Abu Hurairah kemarin di pertemuan kemarin. Bahwa Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau diam. Satu. Kemudian yang berikutnya, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim, muliakanlah jarahu, tetangganya. Kemudian yang terakhir, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka pastikan dia menjamu atau memuliakan tamu. Ini Masya Allah, sekemampuan dia. Sekemampuan dia. Nah, kita sudah belajar dari kisahnya Abu Hurairah, yang ternyata Abu Hurairah itu kisahnya seputar kehidupan yang lapar. Jadi peringatan buat kita nih. Kalau orang lapar saja bisa menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Orang lapar loh ini. 5.374 hadis dalam waktu 4 tahun. Bayangkan. Padahal dia orang yang hijrah dari
Yaman menuju ke Madinah. Jadi ahlu sufah miskin hidupnya. Seputar kisahnya hampir semua kisah besarnya terkait dengan lapar. Yang pertama, lapar sekali sampai dia guling-guling, ingin menunjukkan ke orang-orang bahwa dia bermasalah. Ternyata orang-orang menangkapnya dikira kesurupan, maka diruqyah. Maka dia mengatakan, laisalah, ditaruh, enggak seperti yang kalian lihat. Inama huwal ju', saya itu lapar. Jadi salah analisa dokter. Kalau koncone iki dikirane kesurupan. Jebule ora kaya sing tok delok. Aku ki kencot. Aku kencot men gitu. Nggih. Lapar saya itu. Saking memang keadaannya betul-betul miskin Abu Hurairah. Jadi kalau hari ini kita tidak lapar, kok enggak belajar? Apa enggak malu tuh sama Abu Hurairah? Bayangin. Kalau hari ini kita enggak lapar, masih ada alasan enggak mau belajar. Lantas sejarahnya Abu Hurairah itu diletakkan di mana? Yang Rasulullah berikan doa khusus, ya Allah, jadikan pada diri kedua orang ini, Abu Hurairah dan ibunya, kecintaan seluruh kaum mukminin kepadanya. Maka di antara keukuran keimanan adalah cintanya kita kepada Abu Hurairah. Maka ajarkan sejarah Abu Hurairah ke anak kita. Kan ini doanya Rasulullah langsung. Di antara keberkahan Abu Hurairah dan ibunya adalah doanya Rasulullah, yaitu ya Allah, jadikan pada kedua orang ini, yaitu Abu Hurairah dan ibunya, kecintaan kaum mukmin kepadanya, dan jadikan keduanya mencintai seluruh kaum mukminin. Ini keberkahan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita hari ini sampai nggak lapar kok nggak mau belajar, seharusnya malu kepada kisahnya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian paling banyak kecintaannya ke ibunya. Di antara kesuksesan Abu Hurairah adalah berkah dari betul-betul berbakti kepada ibunya. Kita sudah pelajari itu. Di antara kisahnya adalah ketika diberi 2 kurma untuk keperluan 1 hari oleh Rasulullah serta air, kemudian disuruh diminum, dia katakan pada dirinya, saya mau pindahkan 1 ini untuk ibu saya. Maka dibungkus lah. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kok cuma dimakan 1? Untuk ibu saya, saking berbaktinya. Jadi kalau ingin membuat anak sukses, kuncinya adalah bakti kepada ibu. Orang kokian rumus, Dia bisa jadi dokter, jadi profesor, nggak berbakti sama ibunya, yakin gagal. Dan ini sejarahnya demikian. Uwais Al-Qarni juga karena berbakti kepada ibunya. Apalah artinya kita mengantarkan anak kita sampai jadi dokter di Perancis, di Amerika, kalau nggak berbakti dengan ibunya, nggak ada artinya apa-apa secara syariat, nggak akan sukses dia. Makanya ini konsep yang penting yang perlu kita tanam dari sejarahnya Abu Hurairah. Baik, kita masuk ke kontennya. Yang pertama tentang berkata baik atau diam. Tiga di dalam hadis ini adalah persoalan akhlak. Karena kedudukan akhlak di dalam agama ini itu tinggi banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedudukan akhlak di dalam agama Islam itu sangat tinggi. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minin imanan, seorang mukmin yang imannya sempurna adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Dan saya banyak belajar ini dari hal-hal yang kontemporer. Jadi kadang-kadang kita belajar ini, kalau di Mahad belajar kan teks hadis, kita mempelajari teks hadisnya, kita mempelajari ayatnya, kemudian mempelajari sarah itu penjelas yang dijelaskan oleh para ulama kibar. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan apa, Imam Ahmad mengatakan apa terhadap ayat ini misalnya. Kemudian ahli tafsir ini mengatakan apa, kemudian ahli tafsir kontemporer orang-orang zaman sekarang. Itu kan juga ada di Al-Azhar misalnya, atau di Saudi atau di Indonesia juga ada ahli tafsir, itu mengatakan apa. Iya, itu teksnya seperti itu, tetapi untuk mengimplementasikan butuh banyak sekali hal di luar itu. Sering saya katakan kepada teman-teman dai seperti itu. Dan memang itu betul. Beberapa hari terakhir ini anak saya Fatimah itu yang masih 6 tahun itu belajar mewarnai ke Pak Bambang. Kebetulan Pak Bambang itu punya jiwa seni, Masya Allah. Beliau itu yang membuat Marsnya Pemda. Marsnya, jadi beliau memang dikasih oleh Allah dalam hal seperti itu. Makanya ketika Pak Bambang mengajarkan tentang mewarnai itu terhadap Fatimah itu, saya banyak sekali belajar yang sesungguhnya yang tergambar di sini hadis sama ayat. Contoh, mewarnai tidak boleh lewat garis. Itu bukankah hadis dan ayat itu sebenarnya itu? Hidup itu jangan lewat garis. Nyelepet sidik dadi elek ra bakal juara, kira-kira begitu. Orang hidup sudah ada garis jelasnya. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis sudah jelas. Kalau kita nyelepret ke sana,
Resiko kita cuma surga atau neraka itu. Ya kan? Ini banyak pelajaran kebersihan. Kebersihan diajarkan di dalam mewarnai itu. Setiap kali mewarnai ada krayon yang kotor, gitu kan. Sebentar. Kemudian di sini udah dilapisi pakai tisu. Artinya apa? Kita di dalam kehidupan dunia begitu. Kita menyiapkan diri kita agar bersih betul itu seperti itu. Bersih secara fisik maupun non fisik. Masya Allah, banyak sekali pelajaran. Ya. Dulu ketika Amar sama Aziz masih kecil, saya mengantarkan anak saya lomba. Tartil, tafid. Saya jujur waktu itu mengecilkan. Alah, lomba kok mau warnai lomba opo? Dulu begitu dulu. Setelah saya tahu persis proses mewarnai seperti itu, subhanallah. Banyak pelajaran. Saya pikir yang namanya mewarnai itu dolanan. Saya pikir itu lomba dolanan yang nggak ada banyak artinya. Subhanallah. Padahal putranya Pak Bambang ini, namanya Mas Cahyo, sejak kelas TK sudah jadi juara mewarnai internasional sampai Amerika. Pada waktu itu saja bonusnya 50 juta pada waktu itu. Tahun 2002 itu udah 50 juta. Dan buah karyanya anaknya Bambang ini dijadikan produksi massal keramik di Amerika. Bayangin. Dan di Indonesia juga diproduksi. Ada keramik yang motifnya yang bikin putranya beliau ini. Makanya saya tertarik untuk melihat apa tuh sesungguhnya yang ada di dalam persoalan mewarnai ini yang dulu saya anggap gak ada artinya apa-apa itu, subhanallah. Ternyata itu mengajarkan kebersihan kepada anak. Saya melihat putranya Pak Bambang itu bersisian sekali gitu. Umah kok nganti orang ono debune istilahnya gitu. Itu saya terus terang takjub. Sementara banyak anak-anak yang belajar di pondok, teks hadisnya tahu, tapi implementasinya nggak tahu. Ini yang saya katakan bahwa teks hadis dan syarah para ulama itu harus diimplementasikan dalam hal bentuk-bentuk nyata yang Allah ciptakan. Ada pewarnaan pasti ada manfaatnya, ada melukis pasti ada manfaatnya, dan pasti itu adalah ayat-ayat yang hidup sebenarnya. Kadang-kadang kita nggak tahu. Gitu. Sekitar 4 hari terakhir saya belajar banyak, jujur aja. Oh subhanallah, ternyata kayak gini. Dan itu ngaruh ke Fatimah, ngaruh betul itu. Secara jiwa, dia jadi bersihan, dia jadi hati-hati. Contoh bentuk nyata bahwa secara psikologi ngaruh. Pada hari tertentu, Abdullah dan Fatimah itu ikut lomba di Muhammadiyah 7, Mutu. Alhamdulillah Abdullah juara 1. Kemudian Fatimah juga juara, alhamdulillah. Yang paling kecil baru kelas 1, lawannya kelas 6. Dapat juara 1, tartil. Apa yang dikatakan anak kecil ini, bayangin ini saya katakan secara psikologi itu luar biasa pengaruh dari mewarnai itu. Dia katakan kepada ibunya, Mi, alhamdulillah ya hari ini kita perjalanan jauhnya nggak sia-sia, kita dapat juara. Kebayang nggak? Anak 6 tahun loh ngomong kayak gitu. Kalau anak dewasa 8 SMA gitu, ini anak 6 tahun bisa ngomong, Mi, alhamdulillah ya perjalanan jauh kita hari ini nggak sia-sia. Saya sampai berbesmili itu. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari implementasi dalam kehidupan nyata seperti ini. Demi Allah, mengajarkan mewarnai ke anak-anak itu penting. Karena sekarang saya melihat langsung live cara Pak Bambang mengajarkan gitu. Subhanallah. Sementara dulu saya mikirnya, alah dolanan opo tuh lomba mewarnai gitu dulu. Itu dulu Pak Bambang saya. Jebule Masya Allah, pelajarannya besar sekali. Bahkan mungkin lebih dari 10 hotel di Jogja, desain interior yang rancang putranya Pak Bambang, Mas Cahyo itu. Masya Allah, dan sekarang dosen interior, desain interior. Masya Allah, berangkat hanya dari mewarnai. Jadi banyak sekali pelajaran. Kita lihat ya, Rasulullah suatu ketika gambar bentuk kotak, ya. Kemudian Rasulullah bikin gambar garis di tengah, set, ya kan. Kemudian dikasih garis-garis di sini, set. Kata Rasulullah, orang itu nih di sini ke sana perjalanannya panjang banget. Angan-angannya nih garis ini nih, di sini jauh. Ini kotaknya, ini garisnya nih dari sini ke sana, jauh ke sana. Kebanyakan orang berangan-angan hidupnya sampai ke sana. Ini tuh ajalnya ini. Ini yang akan memutus angan-angannya dia tuh di sini ini. Dia nggak sadar kan, angan-angannya jauh ke sana. Sementara di sini ada yang meliputi nyepret kalau dalam mewarnai. Di sini ada perzinaan, ada ghibah, ini diawe-awe kita. Sekali belok ke sini ini masalah ini. Bayangkan. Jadi Rasulullah mengajarkan sedemikian lembutnya. Dan ini sebenarnya nubuah buat kita bahwa kalau kita mengimplementasikan dalil itu implementasikan dengan sesuatu yang nyata betul sekarang ada. Dan itu benar itu. Sesungguhnya apa yang terjadi di sekitar kita itu ayat-ayat yang hidup yang bisa kita hubungkan langsung dengan dalil. Masya Allah. Masya Allah. Termasuk dalam hadis ini,
bahwa akmalul mu'minina imanan, orang yang paling baik, kata Rasulullah, diantaranya adalah yang paling baik imannya adalah yang ahsanuhum, yang paling baik akhlaknya. Jadi buah dari ngaji itu harus berbuah akhlak yang baik. Kalau enggak, ini nonsen. Orang rajin ngaji kok jadi tidak menyapa ke tetangganya, ini masalah ini. Ini yang sering saya katakan ke teman-teman yang ngaji. Ya saya sebutkan di salaf, di manhaj salaf itu kadang-kadang banyak di antara mereka yang kemudian benar ngajinya, benar dalilnya, tapi implementasinya jadi ngejat yang lain. Sementara dia tidak membaca dalil yang lain. Satu perbuatan kita harus lihat dulu nih, ini dalilnya mana saja nih pendukungnya, sehingga nggak mudah ngejat. Sehingga kadang-kadang malah jadi nggak bertanya dengan tetangganya, nggak senyum dengan tetangganya, subhanallah. Dan ini keluhan banyak sekali. Sampai-sampai mereka lahiran pun nggak ada yang datang. Subhanallah. Ini kan masalah seperti itu. Ini masalah. Kita harus pikirkan betul bahwa implementasi dalam hal itu sangat luas ternyata, masya Allah, sangat luas. Jadi orang yang ngajinya betul pasti berbuah akhlak yang baik. Ini harus jadi pegangan. Dan tiga yang disebut dalam hadis ini adalah persoalan akhlak. Persoalan akhlak yang baik ini disebut oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Orang yang bisa berakhlak baik itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah dan akan ada hari akhir. Di dalam sarah kitabnya disebutkan ngaten. Orang tentang hadis ini, di dalam salah satu sarah, saya membaca banyak sarah hadis tentang ini. Orang beli dawet 5.000 tuh cash, langsung diterima, ya enggak? Langsung diminum. Ya, saya keluar 5.000, saya dapat dawet, saya makan. Enggak butuh keimanan itu. Jadi kan nggak butuh dalil banyak untuk tahu bahwa ini betul 5.000 saya keluarkan, saya dapat sesuatu. Tetapi berbuat baik itu butuh iman kepada Allah dan hari akhir. Bukankah jenengan kalau sedekah nggak cash diterima sekarang? Logikanya uang 1 juta dikeluarkan 500.000, yang ada adalah hilang 500.000, ya enggak? Logika hitung-hitungannya. Kalau dia nggak beriman tentang hari akhir, nggak mungkin dia akan melakukan itu. Makanya dikatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nih, kata-katanya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, baru kemudian falyaqul khairan aw liyasmut. Dia berkata baik atau diam. Kalau enggak, ngomong bisa apa saja. Kalau dia nggak mempertimbangkan akan adanya balasan atas omongan dia, pasti dia bisa ngomong apa saja. Padahal kita disebutkan di sini tentang salahnya, subhanallah. Orang di perang Tabuk. Ini terkait dengan surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat ke berapa? 65, 66 apa ya? Iya, surat At-Taubah ayat 65, 66. Ketika perang Tabuk, ini persoalan kalimat sederhana. Ketika perang Tabuk, sebagian orang duduk-duduk ketika istirahat, ketika berangkat ini, kemudian dia bersendoguro, subhanallah. Jadi jangan ingat-ingat betul ini bagian ini. Makanya saya termasuk menjadi dai yang serius kalau ngomong, jarang guyon saya. Ya kan, melihat tentang dalil ini. Saya dulu ketika di Mahat itu melihat, subhanallah, kalimat itu betapa berbahayanya kalau nggak kita pikirin. Mereka itu ngobrolin tentang para sahabat yang lain, yang kalimatnya itu kira-kira begini. Ada beberapa riwayat. Salah satu riwayatnya mengatakan, sebagian mereka mengatakan, aku tidak melihat orang-orang seperti mereka, para sahabat maksudnya dan Rasulullah, yang lebih mencintai perut mereka, doyan mangan. Dalam riwayat ini dikatakan yang perutnya buncit, itu kalimatnya gitu. Ada beberapa riwayat tentang ini. Kemudian sangat pembohong, maksudnya apa? Lah, pasukan cilik yang Arab melawan Roma, itu kira-kira gitu. Makanya ketika mengatakan akan perang melawan kekaisaran yang besar, alah pasukan sakmono kok Arab melawan negara sing gede. Pembohong mereka itu. Kemudian dan ketakutan ketika bertemu musuh, subhanallah. Jadi ini kalimat yang keluar dari mereka. Maka kemudian salah seorang mengatakan, sungguh engkau telah berdusta dan engkau adalah orang munafik, akan saya sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul kemudian kejadian ini disampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Orang ini ketakutan
dan dia mendekat ke Rasulullah sementara Rasulullah sudah di atas kudanya. Rasulullah nggak nengok sedikit pun kepada orang ini. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya hanya nahudu sendogoro wa nal'ab, atau main-main saja. Dia mengatakan, ya Rasulullah, pegang kakinya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini hanya sendogoro, enggak seriusan, saya itu hanya main-main saja. Rasulullah enggak nengok sedikit pun. Dikatakan wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna, ketika ditanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka katakan, innama kunna, sesungguhnya kami ini nahudu, hanya sendogoro, wa nal'ab, dan hanya main-main. Maka di ayat berikutnya dikatakan la ta'tadiru, jangan cari-cari alasan, jangan kalian minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum. Bayangin, sesungguhnya engkau telah kafir setelah beriman gara-gara kalimat sendoguro loh. Ini yang sering saya katakan, ya mohon maaf, saya katakan kalau kita punya anak profesinya yang terkait dengan, mohon maaf, sebenarnya bukan profesi secara khusus, tapi profesi ini sering begini. Orang yang lucu-lucuan, tukang lucu pelawak ini sangat terancam dengan ayat ini, karena mereka sering sekali berdusta untuk membuat orang lain tertawa, ya enggak sih? Ya, ngerosting orang tidak dengan faktanya, subhanallah. Ini padahal sendoguro itu bahaya sekali. Kata Allah, apakah untuk Allah dan ayatnya serta Rasulnya engkau bersendoguro? Gak usah minta maaf, sesungguhnya engkau telah kafir setelah beriman, subhanallah. Jadi dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, pastikan kita berkata yang baik atau diam. Wah, ini luar biasa nih. Luar biasa. Banyak orang kadang-kadang keluar kalimat-kalimat nggak terukur, subhanallah. Padahal ini dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Dan peringatan, ya, Assalamualaikum. Dan peringatan-peringatan terkait dengan iman kepada Allah dan hari akhir itu banyak hadir di dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya Quran surah Al-Baqarah 232. Di tengah ayat dikatakan setelah Allah menceritakan tentang orang yang orang yang sudah menceraikan istrinya, kemudian orang ini berkehendak untuk menikahinya lagi, kemudian dihambat oleh kakaknya, walinya boleh kakaknya, rakmoh kowe punya ngeloroni adikku balik meneh ora, kira-kira gitu. Maka dikatakan nih, jangan kalian menghalangi. Ini ada dua, di dalam tafsirnya ada dua nih. Jangan kalian menghalangi itu ada dua. Satu terkait dengan walinya, yang kedua terkait dengan mantan suaminya. Jadi ketika perempuan ini hendak menikah dengan orang lain, jangan kau halangi. Itu tujuannya dua. Yang satu adalah ke walinya, yang kedua ke suaminya. Dalam kasus ke walinya adalah ketika wong kuwi balik meneh, suami yang lama ingin balik lagi, walinya orang terima, moh ojo, ngapa kok dilarani kok, wajar tuh kayak gitu. Kadang-kadang begitu, kita kakak punya adik perempuan dinikahi orang, udah diceraikan, jebule urung suwe kok balik meneh, masa idahnya selesai dia mau balik lagi, kita kakaknya kalau wingi main kan kira-kira gitu. Allah melarang itu, kita nggak boleh. Atau seorang mantan suami kemudian sudah masa idahnya selesai, kemudian si perempuan ini hendak menikah yang lain, ojo, dia nggak boleh. Ini tafsir dari ayat itu ini. Nah kemudian di tengah-tengah ayat dikatakan dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikian yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu tadi perbuatan tidak melarang, tidak menahan. Itu kan kalau pakai logika ada benarnya itu. Alah wingi ngloroni kok sekarang balik meneh. Kalau pakai logika ya enggak, kita seolah-olah bener ya enggak. Kita berhak melarang seolah-olah. Ngomong elek kok. Tapi Allah katakan jangan dihalang-halangi. Jikalau mereka bertemu di dalam kebaikan maka jangan halangi. Dan ini nasihat ini itu hanya akan masuk kepada orang yang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayatnya mengatakan begitu. Dzalika yu'adu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir.
Nasihat seperti ini diberikan kepada kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Makanya sekali lagi, sesuatu yang tidak cash kita terima itu secara asal orang tuh energinya kurang. Orang berangkat sholat berjamaahnya di KI 1.000, yakin banyak banget yang berangkatnya enggak. Sekali berangkat ke masjid, sholat subuh dikasih 100.000 cash, pasti banyak yang berangkat. Nggak butuh iman itu. Pokoknya semangat itu duit. Sementara perbuatan-perbuatan terakhir dan akhlak mulia itu semuanya butuh itu. Semuanya butuh itu, termasuk menahan diri ngomong sing ora apik itu butuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan nggak cash diterima hari ini. Ada sih mungkin orang ngomong elak langsung diantem wong yo no. Elek langsung hadap-hadapan. Oh dasar monyet lu. Bisa aja dikeplak karo wong kan. Tapi secara umum kan tidak begitu. Maka dikatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali hadir. Kemudian tentang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir ini, para ulama menyebut akan melahirkan motivasi untuk memperbanyak amal soleh dan lebih bisa meninggalkan kemaksiatan. Benar nggak? Karena apa? Karena ada resiko hari akhir, ya kan? Sehingga seseorang ketika melakukan sesuatu dia berpikir apakah nanti berakibat buruk atau tidak di hari akhir. Bahkan kalau para orang-orang soleh itu menyebutkan kalau bukan hanya mengancam secara siksa, nek orang manfaatnya wegah gitu. Kalau perbuatan saya ini tidak memberikan manfaat di yaumil akhir, enggak saya lakukan. Yang berarti modus ponennya sebaliknya, segala sesuatu yang berpotensi memberikan manfaat kepada saya bersemangat atasnya, itu loh. Ini saya melihat sejarah orang-orang soleh, para khulafaur rasyidin, kalau kita lihat sejarahnya begitu itu. Para tabi'in tabi'ut itu dia selalu mengukur perbuatannya, ini membahayakan saya enggak, atau ini memberikan faedah kepada saya enggak di akhirat. Karena sesungguhnya seluruh fasilitas yang kita terima di dunia itu kan dalam rangka itu, dalam rangka untuk kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan setelah kematian, dan itu yang dikatakan cerdas. Jadi apapun yang nempel di diri kita, bentuknya kesehatan, kekayaan, pandangan mata yang bagus, semuanya adalah fasilitas agar ada faedah yang kita terima di yaumil akhir. Ali Imran 185 jelas mengatakan bahwa kalian akan mendapatkan balasan sempurna di sana. Innama sesungguhnya bahwa balasannya sempurna itu di yaumil akhir. Masya Allah. Jadi orang yang memahami hadis ini dia akan termotivasi untuk banyak berbuat amal soleh dan menahan dirinya dari kemaksiatan. Jadi tiga yang disebut dalam hadis tadi itu, berkata baik atau diam, kemudian memuliakan tetangga, memuliakan tamu, itu kan semuanya perbuatan baik yang kita tidak terima langsung efeknya, tidak seperti dawet maksudnya. Sehingga dia butuh beriman kepada Allah dan hari akhir. Secara umum, secara tabi'i manusia itu kalau berbuat kan ingin dapat balasan secara umum. Iya enggak? Orang melakukan sesuatu ingin balasan sesuatu secara umum seperti itu. Sifat dasar manusia seperti itu, sifat dasarnya. Secara tabi'i seperti itu. Maka Allah sebutkan untuk hal yang tidak cash, kalian harus beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu yang lebih besar. Itu yang lebih besar. Makanya orang yang paham hadis ini itu pasti perbuatannya tuh hati-hati sekali. Perbuatannya hati-hati, kemudian efektif hidupnya, dia punya apa itu bermanfaat untuk akhiratnya dia. Nih. Dikatakan Rasulullah menyebutkan wala yajtami'u asyuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Maka disebutkan untuk akhlak mulia yang sifatnya memberi tadi, memberi kalimat yang baik, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, itu dikatakan wala yajtami, kata Rasul, enggak mungkin berkumpul asyuh itu pelit, wal iman, dan iman fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya. Jadi kalau kita ngaji masih pelit, yakin ngaji kita nggak berhasil. Karena kata Rasulullah wala yajtami, enggak mungkin berkumpul asyuh wal iman, antara iman dan pelit di hati seorang hamba selamanya, abadan, kata Rasulullah, sampai yaumil akhir. Jadi di antara yang kita kikis di hati kita buah ngaji adalah menghilangkan rasa pelit. Karena enggak beriman seseorang, kata Rasulullah, enggak dikatakan sempurna iman seseorang, kata Rasulullah,
Kalau dia nggak mungkin bercampur, nggak mungkin bercampur. Subhanallah. Rasulullah bersabda, ma nakoso, nggak mungkin berkurang malun, harta seseorang, abdin, seorang hamba, min sodakotin, disebabkan karena sodakohnya. Ini bicara akhlak mulia terkait dengan yang hadis tadi kan, bahwa dia menahan diri untuk tidak berkata buruk, dia memfasilitasi tetangganya, dia memfasilitasi tamunya, itu kan sesuatu yang harus dia keluarkan. Rasulullah sebutkan nggak akan berkurang harta seseorang disebabkan karena dia sodakoh. Kemudian wasodakoh al-burhan, kata Rasulullah, sodakoh itu bukti keimanan. Kalau kita lihat di dalam Al-Hujurat 15 misalnya, ketika disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wal yaumil innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, orang-orang mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia enggak ragu-ragu. Buktinya apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dia berjihad, artinya dia mengeluarkan apa yang ada nempel dalam dirinya dalam bentuk harta dan jiwa. Kadang-kadang jiwa perang betulan. Jadi bentuk dari keimanan itu wajahadu, dia betul-betul berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan amwalnya, dengan hartanya dan dengan jiwanya. Maka dikatakan as-sodaqoh, kata Rasulullah, wal sodaqoh al-burhan, sodaqoh itu bukti keimanan. Dan itu betul nih, dan itu betul nih. Banyak orang yang diberi titipan harta nggak bermanfaat hartanya disebabkan karena nggak beriman kepada Allah. Dia berpikir dia harus numpuk-numpuk harta. Ingat lagi, kita tuh disifati oleh Allah di dalam Quran surah Al-Fajr misalnya, yang jangan juga hafal semua nih. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Banyak orang yang mencampur barukan yang halal dengan yang haram disebabkan karena keserakahannya. Sebenarnya ini bicara tentang anak yatim ini. Banyak orang menggunakan harta anak yatim kemudian mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Peraturan tentang anak yatim ini luar biasa loh ini. Banyak ayat dan hadis yang mengatakan tentang ini, tentang bab tentang anak yatim ini, termasuk masalah hartanya. Orang kaya raya, kejadian toh di kejadian Pak Eko. Saya punya teman kuliah dulu, satu kos-kosan, bupati, dulunya bupati, bapaknya bupati. Dia dikabari meninggal semua itu, tabrakan ke Jakarta. Keluarganya semuanya meninggal itu, bapak, ibu dan anak-anaknya ada yang meninggal, tinggal dia sendiri, tinggal teman saya ini. Bayangkan, dia tuh nggak tahu hartanya di mana saja, sawah ini nggak ngerti, dia nggak ngurusi. Kalau saudaranya nggak jujur, ini terancam. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran ini tentang bagaimana mengelola harta anak yatim. Subhanallah. Walaupun dia sudah bukan yatim lagi. Yatim definisinya adalah man mata abuhu walam yabruk. Yatim adalah yang mati bapaknya walam yabruk, urung dewasa. Kalau udah dewasa sebenarnya bukan yatim sebenarnya. Kalau ada kata-kata walam yabruk. Bayangkan kalau saudaranya nggak jujur tuh, bisa aja kan dipakai oleh mereka. Wong itu sugih pol-polan itu, sugih pol-polan, hartanya yang diwai. Tapi masya Allah, dia cerita ke saya tuh diberitahu, sawah saya di sini. Apa ya ini? Mau dipakai untuk apa? Mobilnya ini, rumahnya ini. Ya bupati. Subhanallah. Nah ini dikatakan wa ta'kuluna turasa aklan lama. Banyak orang yang mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram disebabkan karena apa? Wa tuhibunal mala hubban jamma. Karena kecintaan dia terhadap harta. Dikatakan kecintaan mereka terhadap harta itu berlebihan. Di dalam Quran surah Adiyat misalnya, innal insana li rabbihi lakanud. Kemudian di ayat setelahnya, wa innahu lihubil khairi lasyadid. Mereka tuh kecintaannya terhadap itu luar biasa. Nah, orang-orang seperti ini diperingatkan karena apa? Dia tidak bisa berbuat untuk fasilitas atas hartanya itu dari Allah itu untuk akhirat dia kalau enggak beriman kepada Allah. Paham maksudnya nggih? Hubungannya dalil ini dengan hadis tadi, paham nggih? Mudah-mudahan jangan paham nggih. Ini saya terangkan sesederhana mungkin. Dulu saya pelajari ini itu lama banget nggih. Saya pelajari ini itu lama banget dulu nggih. Berulang-ulang nggih. Saya mengambil dari banyak ustadz tentang ini nggih. Kemudian kalla idza dukatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Demi Allah kalau bumi diguncangkan, kalian itu nggak akan ingat dengan itu semua. Apa yang kalian kumpulkan, mobil, rumah, gedung, pasti nek jenengan guncang sithik wae jenengan melayu yang jobo selamat awake nggih nggih.
Orang punya harta, mobil banyak banget, deret-deret, begitu diguncangkan, kalla idza tuqatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, nek diguncangkan bumi, kalian tuh akan lari terbirit-birit, itu nggak diingat lagi. Mobil keburukan band, ya enggak? Iyalah. Saya masih ingat ketika gempa dulu, saya kebetulan hidup di sini, dekat sini, di Menayu. Saya dulu hidup di sebelah sini Menayu, ngontrak rumah di situ. Waktu itu udah ada kendaraan, garasinya tuh mepet. Jadi saya keluar dari rumah waktu gempa itu kesusahan. Bawa Amar masih kecil, saya buka pintu saja udah kesusahan tuh itu karena kekunci itu. Apa yang kita ingin waktu itu? Selamat. Nggak mikir mobil keburukan, nggak mikir walaupun yang hartanya banyak. Yakin waktu itu jenengan pasti yang diingin adalah selamat. Maka dikatakan kalla idza dzukatil ardu zakkan zakka. Ini maksudnya untuk mengingatkan, kalian ini beriman kepada Allah dan hari akhir, agar kalian itu fasilitas yang kalian terima itu betul-betul visinya ke sana. Begitu banyak contoh orang yang mengumpulkan segala sesuatu diguncang sidik we entek gitu. Dan secara mental dia pasti akan memilih selamat hidupnya. Untuk apa kalau nggak selamat hidupnya? Masya Allah. Kemudian Quran surah Ali Imran ayat 14. Ini ayat yang sangat terkenal terkait dengan kecintaan kita terhadap harta nih. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalikal mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada sebagian kita orang-orang terhadap wanita, terhadap anak-anak, terhadap harta benda yang tertimbun. Jadi memang orang itu suka dengan yang banyak. Wong wedok tuku tas 500 juta kali 10, 20, piye coba. Orang yang ketangkap KPK itu juga lihat. Subhanallah. Apa namanya? Koleksi tas 1 juta, 300 juta, deret oke banyak sekali. Subhanallah. Yang lihat YouTuber yang sukses, garasinya dilihat, subhanallah. Coba, apa ya yang bakal pakai mobil itu bareng-bareng gandeng-gandeng kan? Ya enggak, logikanya enggak nyambung. Gini apa nggih? Mobil kayaknya cukup satu, ngapain coba mobil sampai banyak-banyak begitu? Itu karena apa? Memang dijadikan kecintaan pada mereka terhadap wanita, terhadap harta yang tertimbun. Subhanallah. Jadi jangan hati-hati, jangan sampai nimbun harta nih. Itu udah disifati oleh Allah begitu. Dari harta emas, perak yang ditimbun itu kayak gitu-gitu. Ini dikatakan dari emas, perak, kuda pilihan mobil pada zaman sekarang ini, kuda pilihan. Ini. Kemudian binatang ternak, ya kan yang banyak. Kemudian sawah ladang. Dikatakan dzalikal mata'ul hayat itu. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Dikatakan di akhir ayat, wallahu indahu husnul ma'ab. Sesungguhnya sebaik-baik tempat kembali di sisi Allah, surga maksudnya. Jadi itu semua nggak ada apa-apanya, subhanallah. Ini untuk mengingatkan bahwa kenapa hadis tadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ditekan hari akhir, Masya Allah. Masya Allah. Saya mencatat tentang hadis ini itu lebih dari 25 halaman catatan manual seperti ini, dan itu masih banyak sekali yang dibahas, banyak sekali, karena ini akan sangat mempengaruhi tentang pola pikir kita, pola tindak kita. Itu akan sangat modern. Ini efektif sekali kalau kita paham. Makanya ini masuk ke dalam jajaran hadis arba'in nomor 15. Ya, kita tahu nggih, muslim itu kalau nggak paham hadis arba'in ya kebangetan. Ya, jadi termasuk hadis yang sangat pokok di dalam ajaran agama kita. Kemudian jadi sekali lagi tabiat cinta kita kepada dunia itu memang sudah Allah letakkan di hati kita, maka hati-hatilah dengan itu. Banyak kisah yang sudah berlalu di masa-masa lalu bahwa orang-orang yang menumpuk-numpuk harta itu berujung keburukan. Di antaranya adalah Qarun, yang kita tahu kurang apa kayanya tapi ditenggelamkan. Namrud juga hancur lebur. Fir'aun hancur lebur. Orang-orang bukan orang-orang miskin, orang-orang kaya. Orang-orang yang kaya. Kemudian yang pertama tadi dikatakan apa? Falayakul khairon au liyasmut. Berkata baik atau diam. Nah ini saya katakan nih. Jenengan lihat nanti di dalam Quran surah Qaf ayat 18. Surah Qaf ayat 18. Tentang bahwa
kita tuh harus sadar betul bahwa kita hidup itu selalu ada raqibun atid. Raqib atid itu bukan nama malaikat nih. Raqibun atid itu nama sifat sebenarnya. Tapi orang sudah menyebutnya nama malaikat, ya nggak masalah, kita nggak usah komplain gitu. Tapi secara asal dalam bahasa sebenarnya raqibun atid itu nama sifat malaikat. Dikatakan mayal fidu min qaulin, tiadalah suatu ucapan yang diucapkan oleh seorang illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya atau di kanan kirinya pasti ada raqibun atid yang dia mencatat seluruhnya. Tiadalah seseorang mengucapkan sesuatu kecuali pasti dicatat oleh mereka. Itulah mengapa saya sampaikan ke jenengan bahwa di dalam kitab Tamasuk Negeri Akhirat yang saya bahas di Miftah di Al-Fajar itu ada subjudul tentang bagaimana kita menghormati raqibun atid. Karena nanti ketika kita menjelang meninggal, di samping malakul maut ada dua malaikat ini. Jenengan nanti jenengan akan melihat itu. Ketika jenengan sakaratul maut menjelang meninggal, jenengan didatangi malakul maut beserta di kanan kirinya ada raqibun atid yang mengatakan kepada calon mayit ini. Kata-katanya cuma dua pilihannya. Yang pertama, jikalau jenengan orang baik mengatakan, ya Allah, berikan kebaikan kepadanya disebabkan karena perbuatan baik mereka kepada kami. Mereka mengajak kami kepada majelis-majelis yang baik dan mengantarkan amal soleh untuk kami catat. Jadi kan kebayang kan? Jenengan suruh nyatet orang, jenengan suruh mengikuti seseorang si fulan. Dicatat kabeh yo sing dilakoni wong kowe. Jenengan diajak ke tempat perzinahan, lagi zina, mangkel enggak kira-kira? Mangkal kan, lagi bertengkar, ditulis itu omongannya elek ditulis. Makanya dia mengatakan kalau orang jelek jangan berikan satupun kebaikan kepadanya buah dari perbuatan mereka kepada kami. Mereka mengajak kami kepada majelis-majelis buruk, majelis-majelis ghibah, sehingga mereka mengantarkan amal buruk kepada kami yang kami catat. Itu setiap mayit nanti akan mengalami seperti itu. Setiap calon mayit mengalami seperti itu. Doa dari raqibun atid. Bayangin. Maka dikatakan mayal fidu min qaulin, tidaklah satu ucapan diucapkan oleh seseorang illa ladaihi, kecuali di samping kanan kirinya ada raqibun atid. Raqibun atid, raqibun yang mengawasi, atid itu yang selalu hadir maksudnya itu. Jadi raqib atid itu bukan malaikat tapi menama sifat, yaitu sifat yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Malaikat tersebut tidak meninggalkan satu kata pun kecuali akan dicatat. Sebagaimana Allah menyebut di dalam Quran surah Al-Infitor 10:12. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat kiraman katibin yang mulia di sisi Allah dan mencatat apa yang kalian kerjakan. Dan mereka tahu apa yang kalian kerjakan. Coba kalau kita sadar bahwa keberadaan kita itu ada yang teruskan, ya hati-hati. Jenengan gini ngomong dicatat loh. Jenengan berbuat itu dicatat loh. Oh, bayangin. Belum sampai ke derajat muraqabatullah, ihsan, derajat tertinggi dalam agama kita. Kalau ihsan kan anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah seolah-olah melihat Allah, engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Itu derajat yang paling tinggi. Sebelum itu, kita tuh sadar ada raqibun atid, minimal itulah. Kalau kita mau berbuat tuh lagi dicatat nih, kanan kiri ini nih. Subhanallah. Maka falyakul khairon aw liyasmut. Itu maksudnya kita berkata karena semuanya dicatat, semuanya dicatat. Quran surah Qaf ayat ke-18. Wah, banyak banget sebenarnya ini. Masya Allah, menerangkan tentang bab ini itu luar biasa. Nanti kita sambung lagi di akhir bulan berikutnya. Setelah kita bahas yang ini, insya Allah hadis arba'in tetap kita bahas karena ini penting. Ini belum selesai, ini baru bahas tentang falyakul khairan aw liyasmut, belum berbuat baik kepada jarohu kepada tetangga dan kepada tamu. Itu masya Allah. Ini pelajaran yang besar yang bisa kita ambil insya Allah. Mudah-mudahan kita masih diberi umur dan bisa istiqomah insya Allah. Demikian yang sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.